akan menjelaskan mengenai aliran idealisme. Idealisme menurut pemahaman adalah pandangan atau filosofi yang menekankan bahwa gagasan, pemikiran atau konsep meta lebih mendasar dan nyata daripada hal-hal yang materi atau fisik. Dalam idealisme, kenyataan utama dianggap sebagai sesuatu yang bersifat non-fisik, seperti pemikiran, keyakinan, ataupun ide. Aliran idealisme lebih mengutamakan akal pikiran, ide-ide dan merendahkan hal-hal yang materi fisik dan lebih menonjol ke arah spiritual. Ciri-ciri orang yang memiliki aliran idealisme ialah mengutamakan gagasan dan nilai-nilai. Mereka lebih berfokus pada konsep, prinsip, dan nilai-nilai abstrak dibandingkan dengan hal-hal material. Yang kedua, cenderung perfeksional. Karena memegang teguh gagasan ideal, mereka seringkali menetapkan standar yang tinggi baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada tokoh-tokoh yang menemukan idealisme dalam pemikiran modern, yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Yang kedua ada Pascal 1623 sampai 1662. Yang ketiga adalah J.G. Fichte 1762 sampai 1914. Yang keempat ada George Berkeley 1685 sampai 1753. Yang terakhir ada George Wilhelm Friedrich Hegel 1770 sampai 1831. Kemudian ada pun beberapa contoh penerapan aliran idealisme di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan karakter, yang dimana program pengembangan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum di mana setiap siswa harus mengikuti pelajaran etika atau melakukan kegiatan sosial yang melatih empati dan kepedulian. Yang kedua adalah guru sebagai teladan moral, yang dimana guru ini bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, tapi juga memberikan teladan tentang etika dan moralitas yang tinggi. Yang keempat ada diskusi, yang ketiga ada diskusi kelas yang mendalam, yaitu adalah kelas yang mendorong besar untuk berdiskusi, merenungkan isu-isu besar. Guru tidak hanya fokus pada penyelesaian tugas akademis saja, tetapi juga pada pemahaman konsep dan pengembangan sudut pandang kritis yang lebih mendalam. Realisme menurut pemahaman adalah pandangan atau filosofi yang menekankan bahwa dunia fisik dan objek-objek nyata memiliki eksistensi yang independen dari pikiran atau persepsi manusia. Aliran realisme berpandangan bahwa objek-objek indera adalah nyata dan berdiri sendiri tanpa dibuat-buat dan tidak bergantung pada pengetahuan, persepsi, atau pemikiran manusia. Dalam realisme, realitas dianggap sebagai sesuatu yang konkret dan dapat diamati apa adanya, terlepas dari keyakinan, harapan, ataupun ide-ide kita. Kemudian, ada pun tokoh-tokoh yang menganut aliran realisme. Tokoh-tokoh yang menganut aliran realisme adalah salah satunya Gustave Courbet pada abad ke-9. Yang kedua ada Honoré Daumier pada tahun 1834. Kemudian ada pun ciri-ciri aliran realisme. Satu adalah berfokus pada fakta dan bukti. Mereka lebih mengutamakan apa yang nyata dan bisa dibuktikan secara empiris. Yang kedua, terbuka pada realitas objek. Mereka menerima dunia apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan atau keterbatasan. Adapun contoh penerapan realisme dalam lingkungan pendidikan yaitu pendekatan pembelajaran berbasis fakta dan bukti. Pembelajaran ini difokuskan pada pengamatan langsung dan data empiris. Yang kedua adalah penilaian berbasis kerja. Dalam sistem pendidikan realistis, penilaian siswa tidak hanya berdasarkan teori dan hafalan, tetapi juga kemampuan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang ketiga adalah aliran materialisme. Materialisme adalah pandangan atau filosofi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, yang terdiri dari fisik dan segala fenomena termasuk pemikiran, perasaan, dan kesadaran dapat dijelaskan melalui proses atau interaksi materi. Materialisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa materi atau benda fisik adalah dasar dari segala sesuatu yang ada. Dengan kata lain, materialisme fokus pada hal-hal yang dapat dilihat, disentuh, dan diukur serta mengesampingkan konsep-konsep yang bersifat abstrak atau spiritual.
Adapun tujuan aliran materialisme ini ialah untuk memahami realitas dengan cara yang sepenuhnya, berdasarkan pada materi dan hukum-hukum fisik tanpa melibatkan unsur-unsur non-materi atau spiritual. Ciri khasnya adalah menekankan bahwa hanya materi yang nyata dan bahwa segala sesuatu yang ada dapat dijelaskan dengan hukum-hukum fisika dan kimia. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai aliran materialisme adalah fokus pada hal-hal fisik dan materi. Orang-orang yang menganut materialisme cenderung memprioritaskan hal-hal yang bersifat materi seperti kekayaan, properti, dan kenyamanan fisik. Yang kedua ada mengutamakan bukti empiris. Materialisme cenderung hanya mempercayai apa yang bisa dilihat, diukur, dan dibuktikan. Yang ketiga ada pandangan hidup yang praktis. Orang materialis biasanya pragmatis dan fokus pada hal-hal yang memberikan manfaat atau hasil nyata. Adapun contoh penerapannya dalam lingkungan pendidikan. Kurikulum berbasis keterampilan praktis. Siswa diajarkan keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja seperti mekanik, desain grafis, atau teknologi informasi. Yang kedua adalah pembelajaran yang berbasis pada data dan bukti. Dalam pendekatan materialisme, pengajaran menggunakan metode ilmiah dan mengutamakan bukti empiris. Misalnya dalam pelajaran sains, siswa melakukan eksperimen dan observasi untuk memahami konsep-konsep fisik dengan penekanan dan data yang dapat diukur dan diuji. Baik, akan dijelaskan lanjut pada teman saya. Berikutnya adalah aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang menilai kebenaran dan nilai ide atau teori berdasarkan seberapa efektif dan bergunanya ide tersebut dalam praktik. Dan tujuan dari pragmatisme ini adalah untuk mengevaluasi dan menggunakan ide atau teori berdasarkan manfaat praktis dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah daripada berdasarkan pada prinsip-prinsip teori yang abstrak. Dan ciri khas dari pragmatisme itu adalah menilai nilai ide melalui hasil dan konsekuensi praktis, berorientasi pada solusi praktis dan keberhasilan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula ciri-ciri dari pragmatisme dalam dunia pendidikan itu adalah yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman, yang kedua fokus pada pemecahan masalah, ketiga pendekatan fleksibel, dan empat peran guru sebagai fasilitator. Dan penerapan pragmatisme ini sudah dalam pendidikan adalah pembelajaran yang berbasiskan proyek, kolaborasi dalam kelas, dan penerapan teknologi, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan evaluasi berdasarkan kinerja yang nyata. Yang berikutnya adalah aliran eksistensialisme. Maksud dari eksistensialisme adalah suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia, yang dimana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadarannya. Bagaimana pandangan filsafat eksistensi tentang manusia? Tantangan manusia, filsafat eksistensi tentang manusia itu adalah terdapat pada kebebasan, sehingga demikian maka akan dikemukakan eksistensi dirinya. Ciri-ciri dari pandangan eksistensialisme adalah mempunyai ciri yaitu penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat dan tidak mengakui adekuasi sistem filsafat dan ajaran keyakinannya. Dan ciri-ciri dalam eksistensi dalam pendidikan itu adalah kebebasan dalam pilihan individu, dua pentingnya pengalaman pribadi, ketiga pendekatan pada tanggung jawab, yang keempat pendidikan berpusat pada siswa, dan yang kelima kebebasan dalam menentukan makna, serta penerapan eksistensi dalam dunia pendidikan itu adalah pertama kurikulum fleksibel, yang kedua pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan ketiga pengembangan pemikiran kritis dan detektif. Saya di sini akan menjelaskan tentang aliran pluralisme. Pluralisme adalah aliran yang mendapatkan pengetahuan yang benar pada masa mendatang.
Tujuan dari pendidikan progresisme filsafat harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Contohnya seperti respon terhadap metode pengajaran yang memberikan nilai lebih pada pengalaman pembelajaran formal. Filosofi progresisme filsafat adalah kemandirian dari perkembangan pribadi yang berkelanjutan modern, apresiasi dan kreativitas. Yang ketujuh yaitu aliran perennialisme. Filsafat perennialisme adalah aliran filsafat yang berpegangan pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Aliran perennialisme memiliki ciri-ciri utama seperti berikut. Yang pertama, menempatkan nilai pada kebenaran tertinggi yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua, menekankan pada kebenaran absolut universal yang tidak terkaitan pada tempat dan waktu. Yang ketiga, berpendapat pendidikan merupakan jalan untuk menuju kebudayaan lampau yang dianggap final dan ideal. Yang keempat, menekankan pada nilai baik yang ada pada dalam diri manusia sehingga akan terbentuk manusia yang kritis dan rasional. Contoh dari penerapan aliran perennialisme seperti berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti sekolah Kristen, Muhammadiyah, pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini menyedepkan ilmu agama karena dianggap sebagai suatu dimiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi yang ke-8, yaitu aliran esensialisme. Esensialisme ini secara epistemologi berasal dari bahasa Inggris. Esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme yang berarti aliran atau paham. Aliran filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak membawa kebaikan untuk manusia. Dan filsafat pendidikan esensialisme ini merupakan perpaduan antara ide filsafat idealisme dan ide filsafat realisme. Materi yang ke-9, aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, yang berarti membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk menombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan yang bercorak atau yang bercocok dengan zaman modern. Aliran rekonstruksionisme ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak melampaui batas krisis kebudayaan modern. Kedua aliran tersebut, aliran rekonstruksionisme dan aliran perennialisme ini memandang bahwa zaman modern merupakan zaman yang tatanan sosialnya terganggu dan oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Filsafat rekonstruksionisme ini dipelopori oleh George Court dan Harold Urach pada tahun 1930. Adapun beberapa tokoh di dalam aliran ini yaitu ada Caroline Pratt, George Court, dan Harold Urach. Tokoh yang menganut aliran rekonstruksionisme ini, yang pertama itu ada George C. Court yang lahir pada tahun 1989 sampai 1974. Beliau adalah seorang pendidik dan aktivis Amerika yang merupakan salah satu pendukung awal di saat aliran rekonstruksionisme sosial.
itu adalah salah satu contoh tokoh yang menganut aliran